Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Bu Afi. Jadi di pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang soal penilaian harian yang telah kalian kerjakan di hari Senin. Mengingat banyaknya siswa yang masih belum tuntas di penilaian harian ini, maka Ibu mengambil kesimpulan bahwa kalian masih belum paham di materi prasyarat sebelum ke menyelesaikan program linier yang berisi soal kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian belum paham maka kesannya akan sulit. Tujuan Ibu membuat video ini supaya kalian paham dan nanti tidak akan mengalami kesulitan ke depannya. Jadi nanti kalau sudah selesai ditonton videonya, kalian bisa komentar, bisa menanggapi bagian mana yang kalian masih dirasa sulit, atau kalau misalkan kalian sudah paham betul, kalian juga komentar kalau kalian sudah paham. Oke, dari 10 soal yang kemarin kalian kerjakan, ini Ibu akan bahas 8 soal, di mana 2 di antaranya itu termasuk soal yang banyak benarnya. Jadi Ibu rasa tidak perlu dibahas lagi. Ibu ambil kesimpulan bahwa di 2 soal itu kalian telah memahaminya dengan baik. Oke, kita lihat ya 8 soal itu apa saja. Kebanyakan tentang menentukan SPTLDV-nya. Jadi kalau ada gambar dan kalian diminta menentukan apa gitu ya. Oke, untuk yang model matematika itu kalian sudah banyak yang paham. Mungkin ada sedikit kekeliruan saja dalam menentukan ketika konteksnya seperti yang ini, yang masalah yang ini ya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, Ibu bahas dari yang paling mudah dulu, yaitu tentang menentukan persamaan garis. Nah, ini basic banget, tapi kalian masih banyak yang salah. Jadi, Ibu rasa Ibu harus luruskan dulu. Oke ya, sebelum ke pertidaksamaan kan Ibu sudah bilang bahwa persamaan garis itu harus kalian pahami, karena apa sih bedanya pertidaksamaan sama persamaan selain beda dalam tandanya, ini beda dalam penggambaran daerah penyelesaian di grafiknya. Jadi kalau persamaan garis, daerah penyelesaiannya itu ada di sepanjang garisnya di sini. Nah, garis merah ini yang tergambar ini merupakan penyelesaiannya, daerah penyelesaian ini sepanjang garis ini. Gitu. Tapi kalau dia berbentuknya pertidaksamaan, entah itu lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari kurang dari, itu dia berbentuk suatu daerah. Yang mana daerahnya itu dibatasi oleh garisnya. Entah itu daerahnya di sebelah sini atau sebelah sini. Gitu. Jadi bedanya seperti itu. Oke, kita langsung bahas dulu ya. Sebelumnya kalian sudah paham dulu yang ada di modul, atau kalau misalkan lupa nanti kalian buka lagi modulnya. Oke, untuk penentuan seperti ini, jika terjadi seperti ini sudah pernah Ibu bahas di pertemuan di Google Meet bahwa ingat BX plus AY itu sama dengan A kali B. Nah, itu aja. BX itu merupakan 0, B, nih, BX, ini ada di sumbu Y ya. Terus AY itu A,0 yang ada sumbu X. Jadi A itu yang ada di sini. Oke, kita lihat dari gambar. Kalian bisa lihat titik koordinat yang di sini, yang menempel di sumbu X itu kan 4,0 ya. Dan yang menempel di sumbu Y itu 0,6. Artinya, ya untuk soal seperti ini, maka yang A-nya adalah 4, yang B-nya adalah 6 gitu. Jadi jangan sampai tertukar penentuan A dan B-nya. Tapi biasanya A itu tulis yang sebelah sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari soalnya langsung aja bisa tentuin, maka B-nya itu 6 ya, 0-nya nggak usah. Jadi yang termasuk B kan yang ini. 6X ditambah 4Y akan sama dengan, berarti 6 kali 4 atau 4 kali 6 sama aja ya. 6X plus 4Y sama dengan 24. Udah selesai jadi. Kenapa kemarin nggak bisa? Ini gampang banget. Kemarin kebanyakan ketuker. Jadi yang ini jadi 4X, yang ini ya, ini jadinya 4X, yang ini jadinya 6. Jadi salah ya. Ingat yang menempel di sumbu X.
yang menempel sumbu X jadi koefisien Y, yang menempel sumbu Y jadi koefisien X. Langsung aja, oh nempel di Y, berarti ini 6X. Oh nempel di X, oh ini jadi 4Y gitu. Nanti tinggal kalikan 6 kali 4. Oke, mudah ini jawabannya ini. Oke, next, mungkin dari yang paling gampang dulu ya. Ini ke paling sulit. Oke, ini penentuan kalau dia bentuknya pertidaksamaan. Ini gambar, terus kalian diminta menentukan pertidaksamaannya. Oke, kita lihat di sini ada dua gambar grafik dibatasi oleh garis, yang mana garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Di titik apa nih? 0,5. Ini lagi 4,5 gitu ya. Daerah yang diwarnai pada gambar di atas merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke, jadi di sini adalah DP-nya, daerah penyelesaiannya ya. Sesuai dengan kesepakatan kita, ingat ya, di awal Ibu sudah bilang, di modul juga Ibu sudah tekankan bahwa kita sepakat bahwa daerah yang diarsir adalah yang bukan. Ingat ya, daerah yang diarsir, yang bukan. Tapi daerah yang bersih merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, itu untuk memudahkan kalian sebenarnya menentukan ketika kalian perlu gambar, misalkan kalian sudah menggambar nih. Ada banyak kayak gini garis-garis. Nah, nanti kalau kalian pakainya yang diarsir adalah daerah penyelesaian, kalian akan menemui kesulitan ketika syaratnya itu banyak. Wah, Kak, mana nih daerah yang semuanya itu terarsir, kena arsiran gitu. Misalkan dia ada 4 garis syarat, berarti nanti kalian harus mencari daerah yang terkena 4 warna, 4 arsiran dari syarat tersebut. Itu sangat menyulitkan. Jadi daripada sulit, Ibu menentukan kesepakatan bahwa daerah yang bersih adalah daerah yang penyelesaiannya gitu. Ingat ya, yang bersih bukan yang di atas. Kita lihat di sini, maka DP-nya yang ini. Otomatis ini adalah daerah yang salahnya. Maka sesuai dengan tadi yang kalian pelajari, ini 5, ini 4, langsung aja. 5X plus 4Y sama dengan 20 gitu kan. Sekarang kita lihat. Nah, ada beberapa yang sudah paham bahwa untuk menentukan tanda pertidaksamaannya dilihat aja. Katanya kalau dia kurang dari, itu DP-nya adanya di sebelah kiri dari garis. Kalau lebih dari adanya di sebelah kanan. Oke, boleh pakai teori seperti itu juga benar. Tapi teori seperti itu, apa ya, agak membingungkan kalian, akan kontradiksi, akan berbeda ketika bentuk si dua variabelnya itu nih yang ininya itu ada tanda negatifnya di salah satunya, entah si X atau si Y-nya gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Sebenarnya nggak kontra sih, cuman itu perlu diperhatikan. Kalau ini berlaku untuk ketika keduanya itu sama-sama positif ya tadi. Sebelah kiri adalah DP-nya kalau dia kurang dari. Oke, boleh, berarti ini kurang dari. Atau tadi sesuai dengan penjelasan Ibu sebelumnya, kita uji coba karena DP-nya itu melewati 0,0, artinya cari pernyataan yang benar. 0 kurang dari sama dengan 20 atau 0 lebih dari sama dengan 20. Kita carinya kan yang benar ya. Yang benar kan yang ini. Oke, berarti gunakan tanda yang ini. Selesai, gampang kan? Oke, next kita ke yang mana ya? Oh, yang ini dulu deh. Berdasarkan gambar berikut, manakah yang bukan syarat terbentuknya DHP yang diarsir? Oke, ini harusnya ada pilihannya ya, tapi nanti kalian bisa sendirilah menulis. Kita list, ini ada gambar, terus kalian diminta mencari syarat-syaratnya. Kita lihat yang pertama, misalkan garisnya ini, Ibu warnanya biru nih. Oke. Berarti apa nih? X plus 4Y sama dengan 24. Gitu kan? Oke, tandanya, oh itu ada di sebelah kiri, Bu. Apa namanya? DHP-nya di bawah
sama dengan atau boleh tadi kan dia masuk si 0,0 kan benar, berarti 0 kurang dari sama dengan 24 kan yang benar tuh. Oke, itu tadi yang persamaan pertama. Kita ganti yang selanjutnya, persamaan persamaan yang pertama ini ya, garis ini ibu warnai dengan orange. Apa nih? 2x plus 6y sama dengan 12. Oke, tandanya kurang dari karena dia ada di bawah, Bu. Oke. Kalau menurut teori atau konsepnya kan kalau ini dia DHP-nya ada di atas. Sorry, bukan DHP, DP ya. Kan salah satu. DP di atas. Atau di sebelah kanan. Kurang dari itu DP-nya daerah penyelesaiannya di bawah atau sebelah kiri, ada yang sebelah kiri, sebelah kanan, tergantung dari kemiringan garisnya. Oke, ini tandanya juga akan kurang dari, karena tadi daerahnya kan juga termasuk di sini 0,0 ya, kalau pakai prinsip yang Ibu beritahu, 0 kurang dari sama dengan 12, ini kan yang kita cari yang benar. Oke. Setelah itu apalagi? Oke, jangan lupakan syarat ini, walaupun dia terlihatnya seperti tidak bersyarat, tapi ini merupakan syarat juga yang perlu kalian tuliskan. Gitu. Mana? Kenapa? Tidak lebih. Ya. Dan ini atas ya, adanya di sebelah atas. DP-nya, Y-nya besar sama dengan 0. Berarti ada 4 syarat. Yang pertama tadi ini, yang kedua yang ini, yang ketiga ini. Tinggal lihat aja mana yang bukan. Gitu ya. Pilihannya tadi bukan. Oke, selanjutnya yang ini. Atau ada gambar lain. Oh ini gambarnya gampang. Oke, di sini pertanyaannya lupa Ibu tulis, lupa Ibu cantumkan. Jadi kalian diminta menuliskan pertidaksamaan untuk gambar yang seperti ini. Oke, cerita ini adalah daerah penyelesaiannya ya, daerah yang warnai. Warnai ini jangan Ibu arsir. Artinya apa? Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kalian diminta melihat batasannya seperti apa. Ini kan titiknya ada di 2 dan 4. Nilai 2 dan 4 itu nilai apa sih? X atau Y? Ya, betul. Nilai X ya. Karena kan ada di sini. Di sebelah sini. Bukan di sebelah Y. Artinya apa? X-nya itu apa sih? Yang memenuhi itu kan X-nya lebih besar sama dengan 2. Iya nggak? Karena kan 2,1, 2,3, 2,5 dan seterusnya sampai di 4. Ini dan X-nya harus kurang dari sama dengan 4. Gitu. Nggak boleh lebih dari 4, tapi harus lebih dari 2. Kalau di dalam kalimat biasa ya. Artinya apa kalau di dalam matematika X lebih besar sama dengan 2 atau X kurang dari sama dengan 4, itu artinya kalau dituliskan berarti X-nya di antara 2 sampai dengan 4. Begini penulisannya. Jadi jangan sampai salah ya. Next ke yang ini. Nah, grafik untuk SPTLDV dengan syarat 2X plus Y dan sampai selanjutnya nih katanya. Ingat yang diarsir merupakan DHP. Di GeoGebra, jadi Ibu buatnya malah kebalikannya, bukan kebalikannya. Karena Ibu tidak bisa mewarnai, jadi Ibu pakai arsiran. Jadi ini sebenarnya DHP-nya yang ini ya. Harus Ibu warnai. Warnanya jadi sekarang nih. Jadi jelek. Oke lah, pokoknya ini DHP yang diarsir. Nah, kira-kira syarat yang benar yang mana? 2X plus Y. Ini tuh titik-titiknya udah benar semuanya. Ini 2 ya di sini. 4 semuanya sama. Tinggal yang mana sih sebenarnya yang DHP. Menggambarkan DHP. Oke, untuk yang ini
2x plus y lebih besar sama dengan 4. Nah, kalau pakai uji coba ya. Uji coba. Sorry. Untuk yang 2x plus y lebih besar sama. Kalau x-nya 0, maka y-nya 4. Yang kedua, kalau y-nya 0, berarti kita dapat di sini 4 dan 2. Oh, mana? Sama ya, tuh semuanya sama di 0,4 dan 2,0 sama. Ya, tandanya adalah lebih besar. Artinya kalau lebih besar, kalau kita gambarkan ya, sini sama 2 ya. Ini arsirannya ke sini yang salahnya, yang benarnya ada di sebelah kanan tadi. Yang kedua ada 3x plus 4y sama kurang lebih sama dengan 12 seperti ini. Kalau x-nya 0, y-nya 3, kalau y-nya 0, x-nya 4 gitu. Jadi semuanya udah benar nih. Ingat tandanya kurang dari. Kurang dari itu berarti kalau digambarin ya, kayak gini ya. 3 sama 4 gitu ya. Berarti ini yang diarsir karena yang benarnya di sini. Nah, bertemu tuh mana yang benar, mana yang salah. Kita gambar pelan-pelan kali ya. Tadi dari hasil yang tadi. Gua hapus dulu yang ini. Ini kan gambaran singkat aja. Kita urus. Harusnya ibu pakai penggaris ya, tapi lebih cepat. Langsung aja. Ada 0,4. 1, 2, 3, 4 sini ya. Terus ada 2. Harusnya lurus ya di sini ya, pokoknya itu lurus. Terus tadi tandanya gimana? Lebih dari kan? Lanjut yang kedua ada 0,3 sini 1, 2, 3 berarti sini 3 sama 4,02 3, 4. Terus tandanya adalah kurang dari. Nah, tambahannya lagi untuk x dan y-nya. Nah, maksud ibu tuh begini, kalau kalian nyarinya yang diarsir adalah yang daerah penyelesaian, maka nanti akan sulit mencari yang wilayahnya atau daerahnya itu yang terarsir dari semua syarat yang ada. Kalau kayak gini kan kelihatan, oh ini yang bersih. Baru deh, biasanya yang bersih itu adalah daerah yang DHP itu daerah yang diwarnai. Itu maksudnya yang ini. Jadi jawabannya adalah yang ini. Nice, kita lanjut ke yang lainnya. Ya, daerah penyelesaian. Jadi kalian diminta mencari penyelesaiannya. Ini tahu syaratnya, tidak tahu gambarnya. X plus Y lebih besar sama dengan 4. Lebih dari sama dengan 4. Ya, ini gampang sih. Sebenarnya kalau kalian udah biasa, nggak usah digambar gini sih, Bu. Saya udah tahu nih. Ini 4, ini 4. Ya udah. Udah ada nih. Berarti garisnya yang ini ya. Harus tandanya dia lebih besar dari sama dengan 4. Oke, lebih besar dari sama dengan 4. Berarti di sini ya. Karena daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kanan ya. Oke, nice. Kita ganti lagi biar ketahuan bedanya. Ini sekarang gambarin lagi uji coba titiknya di tabel. Kalau x-nya 0, artinya y-nya 3 dibagi min 1, berarti min 3.
Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya 3 dibagi 2 ya, 1,5, 1,5. Oke, berarti garisnya yang mana nih? Ini ya. Ini. Tiga kelihatan. Tandanya adalah kurang dari sama dengan 3. Nah, ini yang tidak boleh langsung kalian mengeneralisasikan karena kurang dari, yaudah dia ada di kiri. Tapi kita lihat dari tadi. 2x min y kurang dari sama dengan 3. Kita uji coba pakai memasukkan nilai substitusi 0,0 ya. 0,0 kan ada di sini nih. Jadi kita biasa tahu apakah si 0,0 itu masuk ke daerah atau enggak. Kalau dimasukin ya jadi 0 kurang dari sama dengan 3. Benar enggak? Benar. 0 itu kurang dari sama dengan 3. Maka yang ini kan benar ya. Di sebelah sini benar. 0,0 itu termasuk daerah yang benar. Jadi yang salahnya itu kita arsip ke sini. Udah. Sekarang apa lagi? Selanjutnya yang X. Kita ganti warna lagi pakai warna ya. Tanda ada X ya. 0, 0. Itu masih belum bentuk yang umum kita lihat ya, berarti X min 2Y, ingat ya, pindah ruas. Kurang dari sama dengan minus 4 gitu. Kalau X-nya 0, berarti ini tutup ya, X-nya 0, min 4 bagi min 2. 2. Kalau Y-nya yang 0, ini ya. Berarti min 4 bagi 1, min 4. Ini titiknya di sini kan. Tandanya adalah kurang dari 0, kurang dari sama dengan minus 4. Benar nggak? Salah ya. Berarti daerah yang di sini, ini adalah daerah yang salah. Ya, berarti ini yang harus kalian arsir. Tuh, maka kalian bisa lihat kalau dari sini daerahnya yang mana? Apa kelas 1? 1 kosong ya? Ini kelihatan dia free, bebas dari semua segala garis-garisan. 2A dan ini kena. 3 juga kena. 4 juga kena merah. 5 juga kena. Tuh, jadi jawabannya adalah yang ini. Ini adalah daerah penyelesaian. Daerah 1. Gimana kalau kalian pakai prinsip yang tadi nih yang awal, oh kalau kurang dari itu daerahnya di sebelah kiri, daerah penyelesaiannya. Tapi lihat lagi tadi untuk yang merah sini, dia nggak ada di kiri, malah adanya di atas kan. Ya perlu juga diuji coba tadi masukin 0,0. Kita lanjut ke yang ini. Sebuah pabrik susu memproduksi maksimum 120 kaleng susu setiap hari. Oke, susu yang diproduksi terdiri dari 2 jenis. Jenis 1 diproduksi kurang dari 30 kaleng dan susu jenis kedua tidak kurang 50 kaleng. Jika susu jenis 1 dibuat X kaleng dan susu jenis 2 dibuat Y kaleng, maka X harus memenuhi syarat-syarat. Berarti dia produksinya maksimum paling banyak 120 ya, maksimum. Ingat kalau maksimum itu katanya gimana sih, boleh nggak sih lebih? Nggak boleh, berarti artinya X dan Y itu kurang dari sama dengan 120. Sekarang lanjut lagi, susu yang diproduksi dari susu jenis 1 yang kita misalkan dengan X. X itu diproduksi kurang dari 30 kaleng. Jadi apa? Kurang dari sama dengan 30. Dan susu jenis 2 kurang dari ya. Susu jenis 2 tidak kurang 50 kaleng. Si Y-nya nih. Tidak kurang itu artinya apa? Lebih ya.
lebih dari sama dengan, ingat tidak kurang itu lebih dari sama dengan. Bu, kenapa sih kalau tidak kurang kok lebih dari ada sama dengannya? Nah, ini Bu bahas nih kemarin di revisi yang terakhir ya. Jadi kalau kurang aja kan kebalikannya tidak kurang atau negasinya berarti lebih dari kamu punya uang kurang dari dua. Berarti lawannya dari A adalah ya lebih dari dua, lebih dari sama dengan dua. Lawannya negasinya. Kalau A kurang dari dua berarti tapi kalau A lebih dari dua, tiga, empat, dan seterusnya gitu. Jadi beda ya, ini tuh lawan. Kalau ada kata tidak, kata bukan, itu artinya lawan. Jadi ini adalah ya lanjut yang ini. Yang sebenarnya nggak tahu ibu kenapa baru 7 orang doang dari 98 yang menjawab yang benar ya 7 orang. Ibu cuma minta tanda pertidaksamaannya apakah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan gitu. Tapi di sini ibu mau nekanin bahwa tidak semua kasus yang ada pada kehidupan sehari-hari itu menggunakan kurang dari sama dengan. Contohnya kan kebanyakan tadi kurang dari sama dengan ya. Oh ini nggak ada soalnya sini. Kayak yang kasus pesawat, bagasi minimumnya gitu kan. Bagasi maksimumnya dan segala macamnya. Atau parkir dan lain-lain. Itu biasanya kan terbatas, jadi nggak lebih. Tapi kalau di sini konteksnya ini si seorang nenek diharuskan mengkonsumsi minimal, paling minimal itu kan paling sedikit ya. Vitamin A. Tablet mengandung 500 gram kalsium dan 50 gram vitamin A. Setiap kapsul mengandung 200 gram kalsium dan 100 gram vitamin A. Jadi misalkan kebanyakan banyak tablet itu X, kapsul itu Y, maka matematika dia masuk untuk pembatasan konsumsi vitamin ya, tanda ketidaksamaan. Ini pakainya apa? Kita jabar satu persatu deh. Apa yang dimisalkan? X itu tablet, Y itu kapsul. Ini X, ini Y, kapsul sama tablet. Terus apa lagi yang ditulis di sini? Kandungannya ya. Ada kalsium, ada vitamin. Kita lihat untuk yang tablet dia mengandung 150 gram. Harusnya vitamin A-nya 50 untuk yang kapsul 200 kalsium, ininya 100. Nah, tadi minimalnya untuk si kalsium sendiri ada 400. Minimal itu artinya kan paling sedikit ya. Kalau lebih boleh, boleh. Kalau kurang nggak boleh, nanti kekurangan kalsium atau kekurangan vitamin. Jadi yang ini tuh ini syaratnya. Yang syarat kebutuhan mungkin ya. Jadi tandanya nanti kalau dibuatkan 150x plus 200 Y, pakainya tandanya lebih dari sama dengan 400. Ini minimal. Ya tandanya pakainya lebih dari sama dengan. Kebanyakan kalian kemarin tandanya kurang dari, terus ada yang malah nulis soalnya lagi. Ya, jadi kalau kalian sudah menyimak hingga akhir, kalian tinggal introspeksi diri apakah kalian masih sukarnya di materi yang mana. Jadi bisa nanti diperdalam lebih lanjut dengan belajar mandiri lagi ya, atau ditonton ulang videonya. Kalau masih belum paham, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti akan Ibu bahas, Ibu jawab, atau nanti teman kalian yang bisa
bisa menjawabnya. Oke, sekian dari Ibu. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.